Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anissa Putri dengan NIM 19220126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman pertama yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai sebagai tujuan individu dan masyarakat. Dalam ruang lingkup manajemen sumber manusia, yaitu ada terbagi 8. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis pekerjaan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, penilaian kinerja. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Ketujuh, motivasi karyawan. Kedelapan, kompensasi karyawan. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan manajemen sumber manusia dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia yaitu dapat dibedakan di dalam ruang lingkup dan tingkatnya dalam masalah manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan, penggunaan, perlindungan sumber daya manusia. Sedangkan manajemen personalia lebih banyak terkait dengan sumber daya manusia yang sudah berada di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia yaitu proses peramalan yang sistematis dan menghubungkan sumber daya manusia sebuah perusahaan. Untuk itu, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerjaan yang memenuhi syarat. Dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat 3 metode. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, situasi persediaan tenaga kerja. Yang ketiga, peramalan. Dan di sini ada juga manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketenagakerjaan yang mempengaruhi biaya. Yang ketiga, manajemen dapat mendapatkan ring man on the right page dengan tepat. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia yaitu sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen, sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan baiklah yang dimaksud dengan analisis pekerjaan yaitu deskripsi pekerjaan yang menggunakan informasi dalam rangka mendesain. Sedangkan analisis tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam menghasilkan barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang keempat, penarikan tenaga kerja, yaitu proses pencarian dan pemikat para calon karyawan atau pelamar mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuannya, penarikan karyawan untuk kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan suatu pekerjaan. Dan di sini dapat dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama, penentukan dasar rekrutmen. Yang kedua, penentukan sumber rekrutmen. Dan sedangkan penentuan sumber rekrutmen juga terbagi 2. Yang pertama, sumber internal dan eksternal. Yang kelima, seleksi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan seleksi yaitu proses, indikasi, dan pemilihan orang-orang dalam sekelompok pelamar yang paling cocok. Dalam seleksi tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat
untuk suatu jabatan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, melakukan pelamaran secara adil. Dan di sini juga ada tiga faktor seleksi tenaga kerja. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. Yang kedua, faktor eksternal. Yang ketiga, perangkat organisasi. Yang keenam, penempatan dan program orientasi. Yang dimaksud dengan penempatan, tindakan lanjut dari seleksi yang menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan dan pekerjaannya. Sedangkan program orientasi yaitu suatu kegiatan yang dimaksud untuk memperkenalkan karyawan baru dengan perusahaan. Dan di sini ada tujuan dari orientasi. Yang pertama, peran mereka masing-masing. Kedua, organisasi dan kebijakannya. Yang ketiga, rekan kerja mereka. Dan di sini ada beberapa manfaat orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja. Dan yang keempat, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang kelima, mengurangi kecenderungan pada karyawan baru. Ketujuh, pemutusan hubungan kerja yang biasa kita kenal dengan PHK. Yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan pekerja dan terjadi karena berbagai sebab. Dan di sini ada beberapa penyebab dari PHK. Yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Yang keempat, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Yang kelima, PHK massal karena perusahaan rugi. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis. Tujuan dari pengembangan tenaga kerja terbagi 4. Yang pertama, membagikan kinerja tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi. Yang keempat, bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan bidang. Sedangkan kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan oleh organisasi dan perusahaan kepada karyawan. Jenis kompensasi terbagi 3. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Maka dari itu, kompensasi dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama, gaji. Yang kedua, upah. Yang ketiga, insentif. Yang keempat, kompensasi tidak langsung. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir adalah keseluruhan jabatan atau pekerjaan, posisi yang diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya dalam organisasi. Perencanaan karir adalah proses di mana karyawan menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menunjukkan tujuan tersebut. Sedangkan manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir ialah peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir. Dengan itu, jalur karir ada 3. Yang pertama, karir yang naik ke atas. Contohnya, sebagai asisten manajer, karena dia bekerja dengan sangat giat atau teliti, karirnya naik menjadi manajer. Ini yang disebut sebagai jalur karir naik ke atas. Sedangkan jalur karir turun ke bawah yaitu yang dulunya dia sebagai asisten manajer, namun beriringan waktu dia lalai dalam pekerjaannya atau sering sakit-sakitan sehingga jabatannya diturunkan sebagai karyawan biasa. 10. Motivasi, prestasi, dan
produktivitas kerja. Yang dimaksud dengan motivasi yaitu usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu, sementara prestasi yaitu hasil yang telah dicapai dari suatu usaha, sedangkan produktivitas kerja yaitu dalam istilah ekonomi didefinisikan sebagai perbandingan secara matematis antara hasil kerja mencapai dengan jumlah sumber daya yang diinginkan atau yang digunakan dalam produksi. Maka dengan itu, semakin tinggi produktivitas kerja, makin besar laba yang diterima dalam perusahaannya. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kepuasan kerja ialah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan. 12. Pengembangan dan organisasi. Perubahan budaya sebagai lamanya mengacu ke sebuah perusahaan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Maka dengan itu, pengembangan organisasi adalah perubahan dan perencanaan perubahan tersebut bentuk pembaruan dan modelisasi terus-menerus yang terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan masyarakat. 13. Audit sumber daya manusia. Menentukan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis atau efektif. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Di sini yang dimaksud sebagai suatu manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya di dalam perusahaan. Untuk melihat stamina tenaga kerja, maka diperlukan dengan usaha perlindungan fisik, jiwa, dan raga kepada karyawan dari berbagai ancaman yang merugikan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.